Perkenankan saya menyapa selamat pagi pada Ibu Bapak, dosen dan pegawai kependidikan, juga kepada seluruh mahasiswa. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, sekalipun kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kita saat ini berada di perjalanan semester ketiga kita di tahun akademik 2020-2021. Kita akan menyongsong tahun akademik yang baru 2021-2022, dan bila mana kita mengikuti baik seluruh pemberitaan teristimewa berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendidikan di aras dasar menengah, demikian juga di aras pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa pemerintah melalui surat keputusan bersama para menteri istimewa di lingkungan pendidikan, Kemendikbud dan Ristek, perguruan tinggi diantaranya, tidak hanya perguruan tinggi tentu saja, bila mana program vaksinasi nasional untuk tenaga pendidik khususnya telah diselesaikan sesuai dengan rencana pemerintah, yaitu bulan Juni ini seluruh tenaga pendidik diharapkan sudah divaksin. Maka sekolah-sekolah perguruan tinggi diminta untuk menyelenggarakan perkuliahan secara luring, sekalipun adalah menjadi hak atau menjadi keputusan yang tidak bisa kita tolak. Mahasiswa dan orang tua mahasiswa atau siswa dan orang tuanya dapat memutuskan untuk tidak mengikuti perkuliahan luring, sehingga sekolah dan perguruan tinggi harus menyelenggarakan perkuliahan daring juga, sama seperti apa yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, mulai dari Maret tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Ibu Bapak, kita mengantisipasi berlakunya kebijakan ini dan secara khusus implementasinya di lingkungan kita di Universitas Kristen Satyawacana. Dan dalam rangka itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk menjadi pemahaman kita. Pertama adalah bahwa di semester 3 ini UKSW mengambil kebijakan untuk dapat menyelenggarakan perkuliahan luring secara sangat terbatas, yakni menguji cobakan perkuliahan luring satu mata kuliah per program studi. Jadi kami di pimpinan memutuskan demikian, namun asesmen secara teknis operasional dilakukan oleh masing-masing dekan di fakultasnya, dan apabila dimungkinkan maka akan dipersiapkan dan dilaksanakan. Dan ternyata kita mendapati bahwa preferensi kita masih banyak yang adalah tetap menjalankan perkuliahan secara daring, walaupun ada yang sudah menyelenggarakan luring di semester ketiga ini, tetapi jumlahnya tidak atau belum banyak. Jadi kebijakan ini adalah untuk mempersiapkan kita tahu bagaimana mengelola perkuliahan kita di masa pandemi ini dengan pola luring. Dengan demikian kita harus menerapkan seluruh aspek protokol kesehatan, tidak hanya pada level individu harus pakai masker, individu harus mencuci tangan dan lain sebagainya, tetapi juga pada tingkat organisasi, dalam hal ini UKSW, yaitu bahwa UKSW harus menjamin bahwa perkuliahan, misalkan di dalam kelas-kelas kita, kapasitas yang dipakai hanya maksimum separuh dari kapasitas kelas itu. Jika kita berbicara tentang kapasitas kelas, maka kita juga berbicara tentang kapasitas gedung. Di dalam gedung yang dipakai untuk perkuliahan atau juga termasuk di dalamnya perkantoran,
maka kapasitas yang kita juga bolehkan hanya separuh dari total kapasitas yang ada. Demikian juga di dalam kampus, kita berharap bahwa mahasiswa dan seluruh warga UKSW yang lainnya, termasuk juga mengantisipasi pendatang atau tamu di UKSW, maka kapasitasnya diharapkan juga tidak melebihi dari kapasitas separuh kapasitas totalnya. Jadi ini hal-hal yang kita coba untuk terapkan di samping berbagai macam perangkat-perangkat pelaksanaan protokol kesehatan kita coba untuk sediakan dan operasikan. Nah, di samping menguji cobakan di semester ketiga ini perkuliahan daring secara sangat terbatas tadi, maka nanti tanggal 21 Juni ini kita akan juga memulai menyelenggarakan ibadah Senin secara luring dikombinasikan daring. Kita selama ini melakukan secara daring, walaupun di beberapa ibadah khusus seperti ibadah ucapan syukur Dies, ibadah ucapan syukur awal tahun kita menyelenggarakan secara baur ya, secara blended, baik di BU maupun juga di streaming sehingga dapat disaksikan oleh warga yang berada di rumahnya atau di kantornya. Nah, ini kita secara khusus akan mulai menyelenggarakan ibadah secara luring di BU yang juga akan ditayangkan secara daring di berbagai perangkat kita sehingga bisa dapat disaksikan di lokasi kerja maupun di rumah ya yang melaksanakan work from home. Nah, karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita akan melaksanakan hal-hal yang seperti ini tadi, kita perlu ketat dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Ini hal yang terkesan gampang, kita bisa menyatakan ya jalankan protokol kesehatan, tetapi melaksanakannya itu tidak semudah yang kita bisa nyatakan sebagai komitmen kita, karena dalam pemantauan kami sejak COVID-19 ada di Indonesia, khususnya di Salatiga, khususnya di UKSW, terkena warga kita, saya kira perilaku kita kadang-kadang masih tidak kompatibel dengan protokol kesehatan. Kita sadar, kita tahu bahwa harus memenuhi protokol kesehatan, tapi jarak misalkan relatif tidak terkendali dengan baik, kadang-kadang tidak pakai masker, kadang-kadang tidak cuci tangan. Saya kira itu kami jumpai di berbagai spot di dalam kampus maupun di luar kampus dan selalu diingatkan, tetapi seringkali juga tetap diabaikan oleh kita semua. Jadi ini kadang-kadang perilaku di bawah bawah sadar kita ya. Kita secara sadar tahu, tetapi tidak sadar kita melaksanakan sesuatu yang berbeda, dan kita tahu juga impactnya, yaitu ketika misalkan ada teman yang kebetulan tadi tanpa sengaja kita terlalu dekat jaraknya, sama-sama tidak pakai masker. Salah satu dari antara kumpulan teman yang ada bersama-sama kita tadi rupanya barusan atau beberapa hari yang lalu itu berdekatan dengan orang positif COVID, sehingga yang bersangkutan menjadi suspek, atau bahkan kadang-kadang sudah sampai tes antigen, sudah positif antigen. Nah, ini kita menunggu konfirmasi akhir tes PCR untuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan positif final atau bagaimana. Nah, ini seringkali mendatangkan kepanikan, kadang-kadang karena kepanikan juga terlalu protektif pada diri sendiri, tidak mau menyingkap informasi yang akurat. Padahal sejak saya kira COVID ini berjalan, ya, kita punya Satgas, pertama Satgas Bantuan Kemanusiaan, tapi selanjutnya kita punya Satgas COVID-19 yang mencoba untuk memantau seluruh pelaksanaan protokol kesehatan dengan kebijakan-kebijakan, dengan prosedur-prosedur kerja. Bila mana ada yang kena, kita melakukan kontak tracing. Kontak tracing dilakukan individu-individu atau melalui pihak-pihak lain yang mengetahui individu yang suspek tadi. Namun tadi saya kira dari pengalaman Satgas COVID-19 kita, tidak semua orang mau membantu kita semua
Jadi sudah berada dalam posisi suspek atau bahkan sudah terkonfirmasi positif, kita bertanya untuk mengelaborasi siapa kontak erat saudara. Nah, ini jawabannya kadang-kadang tersembunyi, kita tidak tahu semua, padahal maksud Satgas adalah mengetahui seakurat-akuratnya lalu melakukan tindakan untuk isolating mereka semua yang teridentifikasi berkontak erat dengan seseorang yang sudah positif COVID-19 atau bahkan baru suspek sekalipun. Kita harus segera bertindak. Nah, ini pengalaman-pengalaman Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang sebagai rektor berulang kali melalui berbagai macam media komunikasi kita, kami mengingatkan kepada kita semua untuk kepatuhan pada protokol kesehatan, kerjasama dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19 atau upaya membendung bila mana itu sudah mendekati kita atau masuk ke border dari Satya Wacana, ya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita cermati, banyak kasus yang masuk ke dalam kampus kan datang dari luar. Sejak kasus pertama kali di Salatiga yang adalah orang UKSW masuk juga dari luar. Cukup banyak orang kita kena di lingkungan keluarga atau lingkungan sosial di luar kampus, lalu bagaimanapun ada interaksi di dalam kampus. Jadi karena itu kita harus secepat-cepatnya melindungi teman-teman yang lain di dalam kampus untuk tidak ikut terinfeksi dan barangkali ikut susah ya, mengalami masa yang sulit dalam perawatan. Kita tidak berharap demikian, namun ya kita butuh kerjasama, namun saya kira kadang-kadang kerjasama itu tidak mudah untuk didapatkan. Nah, karena kita sedang menjalankan uji coba di masa semester ketiga ini, saya kira kami mengimbau dari lingkungan GAP ini, saya meminta kepada kita semua untuk mari kita bergandengan tangan untuk membantu semua pihak, bahkan diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sendiri, ya, untuk terhindar dari COVID-19 sedapat mungkin, ya kita bendung secepat-cepatnya, dan karena itu saya kira kita bisa membuat khususnya COVID-19 di UKSW ini bisa kita kendalikan dengan cukup baik. Sejauh ini masih cukup baik. Ada kena dari luar, tapi tadi kita bisa bendung, tidak bergerak terlalu jauh. Walaupun ada juga yang turun satu orang, ya saya kira tidak turun lebih panjang gitu ya, dan saya kira itu karena Bapak Ibu sekalian membantu kami mengelola itu. Nah, kami berharap bahwa catatan kami ini dapat direnungkan, kita dapat menguji cobakan perjalanan kegiatan-kegiatan luring kita, termasuk hari-hari ini juga lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan mereka. Kami berharap semua patuh pada protokol, semua bekerja sama dengan menginformasikan kepada Satgas dan berbagai unsur di kampus ini, yang bila mana ada terjadi apa-apa, saya mengimbau untuk don't delay. Informasi secepat-cepatnya mengalir, supaya kami bisa lakukan pekerjaan tadi, tracing, kami bisa isolating segera, kalau bisa secepat-cepatnya testing. Tapi paling tidak kita sudah bisa bendung dengan cara mengisolasi orang yang diduga COVID-19. Nah, kalau saya kira di perjalanan semester ketiga ini kita bisa cukup baik mengelola, walaupun di skala yang kecil, saya kira kita relatif teruji untuk memasuki pelaksanaan kegiatan-kegiatan luring di semester 1 2021-2022. Tentu tidak ada yang bisa menjamin 100% keadaan akan baik atau aman-aman saja. Saya kira toh perjalanan 1 tahun ini menunjukkan kita mencoba, kita mengupayakan, tetapi ada warga kita yang kena, tapi tadi kita bendung supaya tidak menyebar lebih jauh. Itu kita bisa, dan karena itu di dalam keyakinan dan upaya yang sungguh-sungguh, saya kira kami berharap memang di semester 1 kalau kita menjalankan kuliah-kuliah luring kita di skala yang juga masih dibatasi, maka kita punya perangkat-perangkat yang memungkinkan kita deteksi secara cepat, bendung secara cepat,
sehingga tidak berakibat fatal bagi siapapun di antara kita, apalagi banyak di antara kita terkena COVID-19. Nah, kami tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian akan menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah seturut dengan perkembangan keadaan, tapi sebagai yang harus menjalankan kebijakan pemerintah, posisi kita adalah melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama para menteri. UKSW akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan warganya terdampak COVID-19, khususnya di dalam kampus. Di luar kampus kita tidak bisa kendalikan karena tentu merupakan wilayah di luar kendali kita. Namun dengan mengimbau seperti ini, kami berharap bahwa bila mana nantinya makin banyak mahasiswa juga datang ke kota ini, kembali ke Salatiga, maka himbauan kami warga UKSW sedapat mungkin patuh protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Ya, kita kadang-kadang berpikir bahwa aman karena ini teman-teman kita sendiri, tidak ada yang kena COVID, maka lepas masker, jarak dekat, tetapi who knows. Ya, kadang-kadang kita baru tahu belakangan bahwa 1-2 orang ada punya gejala-gejala COVID, dan itu kadang-kadang tadi meresahkan atau membuat panik dan lain sebagainya. Nah, karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, perkenankan kami berharap, ya, kami meminta, kami memohon kerjasama kita semua. Semoga apa yang kita semua inginkan, yaitu keadaan yang baik, kita terhindarkan dari COVID-19, itu bisa terjadi. Tentu itu bukan karena pihak lain, tetapi karena kita pun bekerja sama, kita pun mengupayakan dari pribadi lepas pribadi, dalam komunitas-komunitas kecil kita, di dalam prodi, di dalam fakultas, di dalam gedung-gedung kerja yang sama, atau kadang-kadang dalam perjumpaan-perjumpaan di area-area kampus. Saya kira kita bisa menjaga semua ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon Bapak Ibu juga memberi masukan-masukan kepada kami bila mana ada yang tampak kurang baik. Kami mohon dapat diberi masukan sehingga dapat diperbaiki, sehingga kita berharap segala sesuatunya kita dalam keadaan yang siap, kita dalam keadaan yang kurang lebih dapat menghindarkan kita dari kemungkinan terkena COVID-19, sekalipun saya kira kita tetap harus siap anytime, whenever it comes, kita ready to membuat respon-respon cepat terhadap keadaan yang seperti itu. Nah, karena kita akan juga di tahun akademik yang baru menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru, saat ini sedang dirancang oleh panitia, sebagian dilaksanakan secara luring, kombinasi daring, dengan tadi pengaturan maksimum 50% kapasitas. Saya kira kami minta kesiapan semua kita. Para mahasiswa yang akan datang mengikuti kegiatan OMB, baik itu angkatan 2020 yang sebagian sesi materi dari OMB belum selesai, demikian juga mahasiswa baru, kami mintakan agar siap untuk itu. Tetapi sekali lagi adalah hak Anda mahasiswa, adalah hak orang tua untuk menyatakan tidak mengikuti kegiatan luring. Kami hormati itu. Jadi mohon nanti surat persetujuan dari orang tua. Kalau tidak setuju, coret yang setuju, berarti menyisakan tidak setuju mengikuti. Saya kira itu consent form yang kita semua harus patuhi. Mahasiswa mengisi, kami di kampus melaksanakan sesuai dengan sikap masing-masing pribadi yang kita harus hormati, apapun keputusan itu. Mereka yang akan ikut luring, yang tadi kami ingatkan, patuhi semua protokol kesehatan. Demikian dari saya. Moga-moga pesan ini dapat menjadi bahan bagi kita semua mempersiapkan diri. Moga-moga Tuhan juga membantu kita, menolong kita, menghindarkan kita dari COVID-19,
Dan saya kira pada waktunya ketika kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kita, keadaan kita aman terkendali. Selamat pagi, Tuhan menolong dan memberkati kita.